Shalom dan salam jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki minggu yang kelima dari program Purpose Driven Life. Tema kita kali ini adalah ministry. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Seseorang berkata bahwa orang Kristen itu seperti pupuk, saudara. Tumbuhlah di suatu tempat agak lama dan pasti akan menjadi bau busuk. Tapi kalau pupuk itu ditabur di tanah yang memerlukan pupuk, maka akan memberi manfaat yang sangat besar. Minggu ini kita akan berbicara tentang makna atau tujuan hidup yang keempat, yaitu melakukan yang baik bagi orang lain atau melayani. Alkitab menyebut sebagai pelayanan. Saya akan memulai dengan membaca perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang orang Samaria yang baik hati. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara yang kekasih, latar belakang kisah ini dimulai dari seorang beragama, agamawi, yang datang kepada Yesus menanyakan tentang tanggung jawab dari seorang yang taat beragama. Tentunya orang ini faham benar tentang hukum yang terutama, yang mengatakan untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Dan dia coba membatasi tanggung jawabnya dengan mempertanyakan siapakah sesama manusia itu. Nah, dengan membaca kisah ini, hati nurani kita akan merasa terusik. Bahwa semua kita pada suatu saat pasti bertemu dengan seseorang yang sangat memerlukan bantuan. Urgency. Kebutuhan di sekitar kita selalu ada dan sangat besar sekali. Apa yang harus kita lakukan menghadapi permintaan atau kebutuhan tersebut? Minggu ini kita akan melihat jawaban tentang kebutuhan tersebut. Dengan satu kata, melayani. Saudara, Alkitab Yesus sendiri menceritakan tentang 3 sikap hati terhadap orang-orang yang di dalam kebutuhan. Yesus sangat peka dan memunculkan 3 respons tentang kebutuhan tersebut. Yang pertama, sikap hati dari seseorang yang menjaga jarak atau membuat jarak. Ini adalah sikap dari orang pertama yang melewati sang korban. Gaya hidup menghindari atau avoidance. Kita dapat mengatakan, jangan terlalu dekat dengan orang yang itu karena kita nanti pasti akan disuruh membantu. Kita pasti akan direpotkan dengan hubungan dengan orang tersebut. Dan saudara, akibatnya kita akan membuat hubungan yang dibuat-buat. Kalau kita membuat jarak dengan orang,
maka kita tidak akan direpotkan dan juga menghindari diri kita terluka. Satu kali ada kisah seorang tua yang berdiri di dalam bus yang penuh sesak, semua orang bergelantungan, saudara. Di sebelahnya ada seorang anak muda yang bertanya, "Pak, maaf, mohon tanya, jam berapa sekarang?" Pria tua itu tidak menjawab sama sekali, tidak memberi respons. Sampai bus berhenti dan teman pria tua tersebut mulai bertanya, "Pak, kamu kok tadi judes amat sih? Ditanya sama anak muda jam berapa kok nggak mau jawab?" Orang tua ini langsung menjawab, "Oh tentu, karena kalau aku beritahu tentang jam berapa hari ini, bukankah dia akan bertanya selanjutnya kemana saya akan pergi dan meneruskan dengan pertanyaan yang lain. Mungkin dia akan bertanya tentang pekerjaan saya, hobi saya. Dan kalau aku teruskan pembicaraan, dia akan mengundangkan dirinya sendiri untuk datang permisi ke rumah saya dan minta makan malam. Dan kalau dia datang ke rumahku, bukankah dia akan bertemu dengan putriku yang cantik dan mereka akan saling jatuh cinta. Jujur, saya tidak mau sama sekali dia kawin. Anak saya kawin dengan seseorang yang untuk beli jam tangan aja nggak mampu." Nah, kita hidup di dunia di mana orang sering tidak mau diganggu sama sekali. Istilah kerennya, saudara, privacy dong. Akhir-akhir ini timbul sebuah fenomena yang muncul dan berkembang, dan istilah itu disebut cocooning atau budaya mengisolasi atau menutup diri seperti bungkus kepompong yang keras. Kompleks perumahan ditutup dengan pagar-pagar yang tinggi, dan rumah-rumah mewah ditutup dengan pintu-pintu gerbang otomatis, sehingga orang yang ada di dalam otomatis tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di sekelilingnya. Saudara, sehingga seorang yang memiliki rumah yang mewah itu, yang mengendarai mobil, dia tanpa berkomunikasi dengan seseorang pun, dia dapat melewati pintu gerbang kompleks, rumah, garasi, semuanya serba otomatis. Dan dia bisa masuk ke dapur tanpa berbicara dengan seorang. Saudara, kita mulai mengendalikan uang di bank dari rumah, berkomunikasi dengan email, belanja lewat internet, belanja fast food dengan drive-thru, di rumah saji, cepat saji. Dan akhirnya kita memang berkomunikasi telepon dengan mesin otomatis dan dijawab secara otomatis melalui rekaman otomatis. Benar-benar hari-hari ini dunia kita, manusia tidak berinteraksi dengan sesamanya. Tetapi namun toh demikian dapat hidup. Saudara, kalau saya menjaga jarak, mungkin kita berkata saya tidak perlu berkonfrontasi dengan orang lain dan tidak perlu tersinggung. Segala kebutuhan saya bisa disediakan di sekitar kita. Out of sight, out of mind. Saudara, inilah sekitar kita. Sikap hati yang kedua yang Yesus ungkapkan adalah sikap hati dari orang yang kedua yang ingin tahu, curious, tetapi tidak mau dilibatkan. Kita jumpai sikap semacam ini di mana orang yang kedua lewat dan meninggalkan sang korban. Ingin tahu tetapi tidak ingin terlibat. Sikap ini lebih buruk dari yang pertama, saudara. Kalau yang pertama masih mau menengok dan melihat sikap yang kedua, kita menyadari bahwa dia sama sekali tidak peduli. Keingintahuan kita seringkali ada, tetapi untuk melakukan sesuatu nanti dulu. Lihat saja apa yang terjadi. Waktu di jalan raya macet, karena ada kecelakaan, mobil-mobil mulai perlahan dan mulai berhenti, orang melongok keluar dan ingin melihat apa yang terjadi, sehingga membuat kemacetan yang luar biasa. Tapi ujung-ujungnya tidak seorang pun yang turun menolong, hanya menonton tetapi tidak melakukan apa-apa. Yang ketiga, sikap hati dari orang yang memperlakukan orang lain sebagaimana layaknya dia ingin diperlakukan. Ini sikap hati yang terpuji.
Sikap hati yang ketiga inilah yang didemonstrasikan oleh orang Samaria yang baik hati. Ini benar saudara. Allah memanggil setiap orang percaya memiliki sikap hati seperti orang Samaria yang baik hati. Saudara, ketahuilah bahwa melayani sesama dan menjadi murid Kristus adalah sesuatu yang paralel. Nah, kita masuk bagian B. Ada 4 langkah untuk melayani kebutuhan orang-orang di sekitar sebagaimana yang Yesus lakukan. Mari kita memberi perhatian beberapa langkah praktis agar setiap kita dapat menjadi pelayan Kristus dan pelayan bagi sesama kita. 4 langkah untuk melayani sesuai dengan tujuan dan maksud Allah. Yang pertama, saudara mulai melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari mata melihat, maka Anda akan melihat dengan hati lebih dalam tentang kebutuhan mereka. Anda tidak bisa peduli sampai saudara sadar akan kebutuhan itu. Ya, sampai kita ngeh begitu saudara. Alkitab menuliskan tentang 3 orang yang melihat sang korban yang butuh pertolongan. Sama seperti kita seringkali melihat kebutuhan dari orang-orang yang mengalami penderitaan dan memerlukan pertolongan. Tapi seringkali kita tidak sempat dan terlalu sibuk. Bahkan tidak mau peduli melihat kebutuhan tersebut. Ada orang-orang yang kita lihat dengan mata kepala kita, tetapi hati kita tidak pernah melihat. Saudara, mungkin luka mereka tidak secara fisik, bukan memar karena pukulan, karena kesakitan, tetapi karena kerasnya kehidupan. Banyak orang yang menangis dan hidupnya merasa begitu sakit. Kalau kita seperti 2 orang yang pertama sibuk dan tergesa-gesa, maka kita sedang mematikan kebaikan dan kasih sayang yang Tuhan berikan, yang seharusnya kita bagikan kepada mereka. Mari saya beri ilustrasi tentang seorang yang pergi bepergian untuk menikmati pemandangan alam di sebuah countryside. Pertanyaan saya, transportasi apa yang terbaik yang akan mencapai tujuan untuk menikmati pemandangan tersebut? Pesawat, kereta api, mobil, berjalan kaki? Jawabannya adalah semakin lambat kita bergerak, semakin banyak hal yang kita lihat mencapai pemenuhan kebutuhan untuk melihat dan menikmati alam yang ada. Saudara, untuk menjadi peka melihat kebutuhan yang mendesak, kita harus mengurangi kecepatan dan tidak perlu terburu-buru. Karena Anda bisa melihat, memandang orang dengan mata yang Tuhan berikan. Memandang dengan mata, memberikan perhatian penuh. Berhenti sejenak dan pancangkan antena kepekaan rohani saudara. Siapakah saudara? Siapakah sesamamu? Saudara menemui dalam hidup ini orang-orang yang Allah ingin Anda layani. 1 Korintus pasal 10 ayat 24 berkata, supaya kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tetapi mari pikirkanlah kepentingan orang-orang yang lain. Dan yang terbaik yang dapat kita berikan untuk mereka. Inilah langkah pertama tentang pelayanan yang efektif. Mulailah melihat kebutuhan orang-orang di sekitar saudara. Yang kedua saudara, bersimpati dengan rasa sakit yang diderita orang lain. Tidak cukup hanya melihat kebutuhannya, tetapi penuhilah kebutuhan emosinya. Dalam pembacaan kita Lukas 10 ayat 33. Waktu orang Samaria melihat korban yang terluka, dia berbelas kasihan. Alkitab berkata dalam Roma 12 ayat 15. Menangislah dengan mereka yang menangis. Artinya, mari kita berbagi rasa dengan mereka yang memang benar-benar bersedih. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa meningkatkan rasa simpati saya kepada mereka yang membutuhkan? Saudara, berhentilah berprasangka buruk dan berasumsi tentang orang lain. Seperti cerita di bus tadi, pria yang tua tadi. Dia berburuk sangka sehingga
dia berasumsi begitu jauh. Mari kita lihat orang Samaria. Dia tidak punya hubungan dengan orang Yahudi secara turun-temurun, mereka saling membenci. Karena memang dipisahkan oleh suku, agama, teritorial, dan politik. Yesus memunculkan orang Samaria menjadi pahlawan dalam kisah ini. Dan tentunya sangat mengejutkan. Saudara yang tidak saling mengenal. Saudara yang tidak kenal orang-orang yang membutuhkan. Tetapi waktu saudara ulurkan tangan. Bukankah itu mengejutkan? Memberi surprise kepada orang-orang itu. Sehingga mereka berkata, di dalam orang ini ada kebaikan. Dan Tuhan menyertai orang ini. Kita harus melihat orang-orang di sekitar kita sebagaimana Yesus melihat. Banyak orang yang sakit, terluka. Orang-orang yang tidak tahu kekekalan. Banyak orang yang putus asa sehingga mereka lari kepada obat bius, kecanduan. Banyak orang yang melarat dalam hidupnya dan tidak menikmati kebahagiaan. Dan mereka yang keras hati dan tidak mempercayai Tuhan. Oh, mereka itulah yang sangat berharga di mata Tuhan. Mereka perlu diselamatkan. Jadi Anda harus peduli kepada mereka sebagaimana Allah peduli. Mari kita mendengar. Mari kita bersimpati dengan telinga terbuka. Karena setiap kebutuhan pasti ada kisah secara detail di balik itu. Kalau Injil Lukas pasal 10 ayat ke-31 mengatakan, imam melihat sang korban dengan kebutuhan yang mendesak. Tetapi asumsi imam itu mengatakan bahwa, oh ini tentu kesalahan dia tidak berhati-hati di perjalanan. Dan Galatia pasal 6 ayat kedua. Sekali lagi, Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara yang kekasih, mari kita berhenti sejenak dan menjangkau mereka yang sangat membutuhkan. Untuk setiap kita, perhatikan, Tuhan juga mengizinkan pergumulan-pergumulan tertentu saudara alami dalam hidup saudara. Untuk apa? Untuk membuat saudara bisa bersimpati dan juga mengulurkan tangan melayani orang-orang di sekitar saudara. Langkah selanjutnya, mari rebut kesempatan dan penuhi kebutuhan itu. Setelah kita melihat kebutuhan itu dan bersimpati dengan keadaan mereka, langkah selanjutnya adalah rebut kesempatan dan penuhi kebutuhan itu. Jangan menunggu dan jangan menunda. Lakukan apa yang dapat Anda lakukan. Di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 34 pembacaan kita tadi. Orang Samaria yang baik hati mulai bertindak. Kasih bukan hanya ungkapan rasa, tetapi harus ada tindakan. Kasih itu bertindak, saudara. Orang Samaria turun dari keledainya dan bertindak. Segala bekal yang dia miliki, minyak, anggur, dia pakai untuk membersihkan luka. Dan mungkin bajunya yang indah dia pakai untuk membalut luka-luka sang korban. Persediaan air dan obat-obatan yang ada, dia berikan untuk dahaga orang yang dirampok. Tanpa dia berteriak, menunggu datangnya pertolongan, atau dia memanggil ambulans atau para profesional yang lain, baik perawat, baik dokter. Nah, Amsal pasal yang ketiga ayat 27 dan 28 mengatakan, jangan menunggu keadaan menjadi lebih baik. Penuhi kebutuhan mereka sekarang. Bukankah Tuhan sengaja menempatkan orang-orang yang perlu ditolong di dalam perjalanan hidup saudara? Semuanya bukan kebetulan. Tetapi seringkali ada orang-orang yang datang dalam perjalanan hidup saudara. Dan Tuhan yang mengatur supaya kita mengulurkan tangan dan bertindak. Karena untuk merebut kesempatan, kita harus siap menghadapi risiko apapun yang sering kita hadapi. Menjadi pelayan Tuhan Yesus, Anda harus bergerak melawan ketakutan. Seperti kisah daripada dua orang yang ketakutan dan meninggalkan sang korban tergeletak.
Dia berpikir tentu bagaimana kalau tiba-tiba perampok masih di sekitar lokasi. Apakah ini sebuah jebakan atau kepura-puraan? Bagaimana kalau sang korban yang kita tidak kenal menolak untuk ditolong? Saudara, firman Allah berkata, kasih mengalahkan ketakutan. Hal yang keempat, mari kita berani memberi apa yang diperlukan saat itu. Pelayanan dimulai dari melihat kebutuhan, bersimpati terhadap keadaan orang lain, lalu bertindak dan merebut kesempatan. Tetapi yang keempat, berani memberi. Ada harga yang harus dibayar untuk melayani. Untuk sebuah kebaikan dan pelayanan, tentu akan melibatkan waktu, korban tenaga, korban uang, bahkan reputasi. Ayat 34 dan 35 dari pembacaan kita. Maka kita jumpai sang penolong yang mungkin saudara dan saya membawa korban orang yang terluka ke sebuah tempat penginapan. Hari ini mungkin ke motel atau ke rumah sakit terdekat. Ini perjalanan yang jauh, saudara. Dia ikut merawat. Malam itu dia tinggal di sana dan menyediakan kebutuhan yang utama. Membayar uang muka penginapan. Dan tidak langsung memanggil ambulans atau pertolongan yang lain. Tapi dia sendiri melakukan tindakan emergency. Apa yang diperoleh dari jasa berbuat baik ini? Tentu tidak ada. Galatia 6 ayat yang ke-10. Firman Allah berkata, karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya boleh simpulkan, penerapan. Mari kita mempraktekkan apa yang kita pelajari. Coba saudara mengingat seorang yang sangat perlu dibantu dalam minggu ini. Mungkin bukan sakit secara fisik. Mungkin bukan kebutuhan uang. Tetapi apakah Anda cukup peka terhadap kebutuhan rohani, kebutuhan jiwa, kebutuhan kepenuhan, keselamatan untuk seseorang? Apakah Anda memberi perhatian untuk hal ini? Yang kedua, tidak salah Anda melibatkan diri dalam pelayanan di FA untuk minggu-minggu yang akan datang. Datang lebih awal. Mungkin saudara akan membawa makanan atau minuman, bergabung dalam tim doa, dalam kubu doa, atau mengatur ruangan di rumah teman saudara, menjemput teman baru, membagikan undangan kepada teman atau tetangga. Ini dapat kita lakukan. Melayani. Akhirnya, biarlah kita tertantang untuk segera melayani. Baik secara individu, dalam kelompok, atau nanti dalam gereja Tuhan, menjadi pengerja-pengerja bagi Tuhan. Bahkan melayani lintas bangsa, lintas kultur dan budaya. Tuhan memberkati saudara. Saya ajak semua kita merapatkan diri dalam pertemuan malam ini, bergandeng tangan, dan mari kita berdoa. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, hati kami rindu, hati kami digerakkan untuk melayani. Mari Tuhan, ada orang-orang di sekitar kami yang perlu kami layani. Dan kami siap untuk melayani. Kami siap Tuhan. Kami buka mata, buka telinga, buka hati untuk mulai melayani. Di dalam nama Yesus yang kudus, kami siap untuk melayani. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sebelum saya mengakhiri, kiranya saudara siap mulai mendiskusikan dengan mitra rohani saudara dalam kelompok-kelompok kecil. Dan saya yakin para ketua, koordinator, fasilitator FA akan menolong saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat melayani. Amin. Shalom saudara.